dalam hadis yang sahih menyampaikan betapa gedenya ganjaran menghantar jenazah, ngiring dari sholatin ke kuburan. Nabi bilang dapat sekirat, falahu qiratun, dapat sekirat. Sekirat itu apa? Segede gunung Uhud, ganjaran nganterin. Nganter doang, ikut ngiring ke kuburan, ikut aja ngiring, ngawal mayit. Assalamualaikum Gede ganjaran. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Rabbi, fama limusyai'il mauta minal ajri. Ya Rabb, ganjarannya segede apa nganterin orang mati? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih menyampaikan betapa gedenya ganjaran menghantar jenazah, ngiring dari sholatin ke kuburan. Nabi bilang dapat sekirat, falahu qiratun, dapat sekirat. Sekirat itu apa? Segede gunung Uhud, ganjaran nganterin. Nganter doang, ikut ngiring ke kuburan, ikut aja ngiring, ngawal mayit. Gede ganjarannya. Maka Nabi Musa jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah, fama limusayyi'il mauta minal ajri ya Rabb. Ya Allah, apa yang dipersiapkan oleh Engkau bagi orang yang menghantarkan jenazah, ngiring, nganterin ke kubur, mau diperistirahatannya yang terakhir? Allah jawab, Musa, orang yang tukang nganterin orang yang mati ke kuburannya, nganterin, nanti ketika dia mati, ab'asu inda mautihi malaikatan yushayyi'unahu ila qabrihi biroyat. Nanti ketika dia mati, aku akan kirim malaikat yang banyak, yang masing-masing malaikat membawa bendera, beda-beda grup, ngiring orang yang dulu di dunia ngiring orang mati, diiring, dikawal oleh malaikat yang banyak, yang nganterinnya banyak, menuju ke kuburan orang yang ngiring itu di dunia. Maka berbahagia orang yang tukang habis nyolatin, ada waktu nganter aja ke kuburannya, nganter sampai kuburan. Iya, habis kuburan pulang, itu udah sekirat. Tapi udah sampai kuburan, nemenin sampai penguburan selesai, lain lagi ganjarannya, sekirat lagi, lain. Ini mau nganter doang, yang itu pulang. Kalau nganter terus lagi sampai kelarnya pemakaman, beda lagi. Ini cuman nganter menuju ke kuburan, habis itu pulang. Ganjarannya nanti waktu kita wafat, kalau kita hidupnya demen nganterin orang yang mati, nanti kita wafat banyak yang ngiring jenazah kita. Yang kayaknya orang kelihatannya tuh orang penuh banget, belum tentu orang. Itu malaikat yang berwujud orang dengan berbeda-beda pakaian,
Di sini dengan berbagai macam bendera, modelnya lain-lain. Kok rame? Itu bisa malaikat yang mengawalnya, karena dia dulunya demen nanem ngawal orang yang mati. Gede ganjarannya. Berbahagialah orang yang demen menghantarkan orang yang meninggal dunia. Begitu. Nyolatin lain, satu kirat nyolatin, nganterin lain, dikubur lain. Nabi sampaikan. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar bilang, saya rugi banyak. Betapa ganjaran banyak hilang sia-sia, saya kurang ngerjain kayak begini. Begitu. Berbahagialah muslim yang demen bila ada orang wafat, demen nganterin sampai ke pemakaman. Ikut aja bila waktunya luang. Kenal ataukah tidak kenal yang mati itu, waktunya diikut aja nganter. Apatah lagi kalau kita kenal. Begitu nanti kita mati, Allah bakal kirim malaikat yang nganterin jenazah kita ke kuburan. Bahkan summa ilal mahsyar, bukan saja sampai ke kuburan, nanti setelah bangkit dari kubur akan ada yang ngawal malaikat banyak sampai padang mahsyar, sehingga kita tidak ada keresahan dari bangkit dari kubur menuju padang mahsyar karena dikawal oleh orang banyak. Betapa tingginya nilai daripada menghantarkan jenazah itu, saudara-saudara sekalian. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Ay Rabb, duhai Tuhanku, ma li mu'azzi syakla minal ajri." Ya Rabb, ganjaran apa yang dipersiapkan untuk orang yang menghibur orang berduka? Apakah orang karena kematian lalu kita takziah, ataukah orang karena apa saja musibah dunianya kita hibur, kita beri motivasi, kita beri semangat, apa aja kita besuk, kita tengok orang yang kena musibah. Apa ganjarannya orang yang takziah itu? Kata Allah, udhilluhu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Nanti di akhirat yang kerjaannya tukang menghibur orang yang berduka, orang yang terkena musibah, maka orang yang menghibur itu akan aku naungi, kata Allah, pada naungan arsy Allah, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari akhirat, di mana matahari tingginya 1 meter di atas kepala hamba-hamba dan buminya dari perak. Enggak pakai sendal, panasnya kayak apa? Orang kelojotan 3 tahun didiemin kayak begitu. Sampailah pada ada yang mandi keringat, ada yang setinggi mata kaki, lutut, paha, pinggang, leher, sampai tenggelam.
Tapi orang yang suka menghibur, orang yang berduka, maka dia enggak mendapatkan kepanasan pada hari kiamat. Karena dia tidak di dunianya enggak jadi kompor. Begitu. Ini ada orang berduka malah ditambah-tambahin yang bikin dia puyeng sama dia. Ini enggak boleh. Kita bikin adem, maka bila kita bikin adem, maka kita nanti balasannya dikasih adem oleh Allah. Karena di dunianya bikin adem. Ada keributan ini, keributan itu, ribut mulu. Begitu. Enggak berhenti-berhenti. Nasab mulu yang dibahas, nasab. Kata kita udah ada stop kegaduhan tuh, ndak usah. Dan kita orang nggak usah puyeng mikirin itu, mikirin nasib aja, nasib. Yang belum jelas masuk surga apa kagak kita, ini aja yang dipuyengin. Begitu. Jadi biar adem, jangan dikompor-komporin lagi yang jadi puyeng. Begitu. Maka kalau orang tukang menghibur, nanti karena bikin adem di akhirat, hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. Ngademin orang berduka yang tadinya dia menjadi nestapa dan stres, dengan diademin, maka dia nanti di akhirat akan diberi adem oleh Allah, diberi keteduhan oleh Allah, dengan naungan arasnya Allah, di mana tidak ada naungan di saat itu kecuali hanya naungan Allah, naungan arasnya Allah. Berbahagialah orang yang menghibur orang lain yang sedang bersedih. Beruntung orang yang bisa memberikan solusi yang baik dalam setiap problem orang lain dengan solusi-solusi yang baik. Biar ada. Begitu. Hadis berikutnya, saudara, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajarra'a abdun qattu jur'ataini ahabba ilallah min jur'ati ghadabin raddaha bihilmin wa jur'ati musibatin yasbirur rajulu 'alaiha. Tidaklah meneguk pel pahit, haus, dua hal. Tegukan ini didemenin sama Allah. Nelen ludah ini didemenin sama Allah. Dibanding yang lain, enggak ada lagi yang pel pahit, tapi Allah demen banget sama orang yang nelen itu. Enggak ada lagi, cuman dua doang yang didemenin Allah. Diangkat derajatnya menjadi wali min auliyaillah. Yang pertama, menelan pel pahit amarah yang dia telan dengan sabar, enggak diumbar. Kekecewaan yang dia diem aja, enggak usah diumbar, ditahan. Bisa sih marah, kekuatan juga ada,
bisa dikerahin semua kekuatan, tapi enggak, ditahan aja, ditahan. Itu Allah yang kayak begitu tuh paling demen, paling demen orang yang kayak begitu. Mau marah ditahan, enggak ada faedahnya. Gelas sudah pecah, pembantu kita mau omelin, utuh juga enggak. Kira-kira utuh lagi enggak kalau habis diomelin? Enggak. Malah dengan marah apa jadi kata, lu tahu enggak, Mbak? Ini belinya dari Singapura. Sama gaji lu mahalan ini. Begitu kata dia. Kan menghina lagi. Yang kayak begini. Tahan aja, tahan. Begitu. Itu Allah demen. Enggak diomelin juga dia udah berasa. Tapi kalau diomelin menjadi-jadi dia. Dia lebih menghargai gelas dibanding dia kerja sebulan. Gelas kata dia lebih mahal, belinya di luar negeri. Begitu kata dia. Tahan aja. Kalau mau marah, tahan. Begitu. Itu lebih didemenin sama Allah. Demenin, biarin aja. Waktu yang menjawab. Begitu aja. Biarin aja. Udah, ntar tiba waktunya dijelasin. Itulah anak-anak SMA. Dia paham lagi ujian, maka dia diem aja, nggak berisik. Pas udah pengumuman lulus, coret-coret pakai pilok, jingkrak-jingkrakan. Itu maknanya udah lulus. Waktu ujian nggak begitu, karena dia paham. Begitu marah ujian, ditahan, ntar udah beres, terangin. Begitu. Ini Allah demen orang kaya begini, demen, demen. Ada bini di hadis Nabi, di Uqudul Ujen ada bini diajak tidur sama lakinya, enggak mau. Kata bininya, capek bang. Begitu. Kata lakinya, gedek. Kata lakinya, lu kagak tahu. Kalau laki gedek, lu dilaknat sama malaikat ampe subuh. Dilaknat. Kata tu laki, biarin. Dilaknat. Tuh begitu. Dilaknat. Enggak apa-apa. Ini namanya salah. Enggak didemenin yang model begini. Tuh bini, waktu digedekin dia, malam itu mati. Bini belum subuh. Maka kira-kira masuk surga, masuk neraka? Hah? Tuh bini. Masuk surga, masuk neraka kira-kira? Alu, ini kedengeran enggak sih ya? Ada bini diajak tidur sama lakinya enggak mau. Kata Nabi tuh bini dilaknat oleh Allah, oleh malaikat sampai subuh. Maka kemudian ada orang ngajak tidur bini, enggak mau bininya karena capek, lakinya gedek. Kira-kira bini itu dilaknat enggak? Dilaknat enggak? Sebelum subuh mati tuh bini, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, masuk neraka? Halo, ini bisa jawab kagak ini? Masuk surga, masuk neraka? Ini ditanya dulu. Nabi nih hadisnya, saudaranya memahami aja. Kira-kira tuh bini itu masuk surga, masuk neraka? Dari mana?
Hah? Di bagaimana? Ini dengerin dulu sama, ini karena bapak nggak paham. Saya kalau nggak paham berarti saya ulang-ulang sampai ketemu titik ngerti. Sebab rugi datang ke majelis kagak paham. Maka mulut tuh digunain jawab tuh dapat ganjaran gede dibanding diem bengong. Rugi buat apa ngaji? Kalau di majelis diem aja begitu. Kata Nabi, siapa suami mengajak istrinya tidur, istrinya nggak mau, maka si istri itu dilaknat oleh Allah. Kita punya bini, kita ngajak tidur sama bini kita kita colek nggak mau, capek bang, kita kesel, kata kita kan tahu hadisnya. Tuh bini kita kira-kira dilaknat enggak? Kenapa dilaknat? Karena enggak mau tidur sama suami. Tuh bini dilaknat. Sama siapa? Sama Allah. Maka tuh bini mati sebelum subuh. Bini siapa yang mati itu? Hah? Bini siapa? Hah? Hah? Bini kita yang kita ajak tidur. Kok yang diajak tidur siapa, yang bininya siapa? Ini kagak paham namanya. Lalu bini kita tuh mati malam itu, yang digedekin sama kita. Dia dilaknat nggak matinya? Dilaknat. Kira-kira masuk surga masuk neraka tuh bini kita tuh? Hah? Neraka. Siapa yang menyebabkan masuk neraka? Hah? Siapa suaminya? Ya kita. Berarti kita tuh orang bagus, orang buruk. Buruk. Udah capek ya udah. Begitu. Ini paham apa kagak? Begitu. Biarin aja, lo digedekin sama Allah. Adu pantat sama bininya, mati bininya. Masuk surga masuk neraka? Siapa yang menjadi masuk neraka? Lakinya. Lakinya siapa? Laki kita. Begitu. Maka tidak ada pel pahit yang paling didemeni nama Allah selain menahan gedek. Bagus, tahan aja, enggak usah, dengan sabar. Kasihan bini kita kalau masuk neraka, kalau digedekin masuk neraka kan sian. Udah masakin masuk neraka begitu. Yang menyebabkan masuk neraka siapa? Suaminya tuh siapa? Lah kita. Bukan orang baik kayaknya suami begitu. Suami yang menyebabkan istrinya masuk neraka, suami baik, suami kagak. Apa begitu? Lagi men bang, men mulu. Saya curiga main nyengir nih, begitu. Bahkan begitu, ente nggak usah jawab men mulu, singkap aja, kan bini ente, begitu. Daripada ente diam aja. Tidak ada tegukan yang paling didemeni nama Allah selain tegukan marah yang ditahan dengan kesabaran. Sabar aja, lagi sabar, nggak apa-apa. Kedua, pel pahit
Yang paling demen oleh Allah adalah musibah yang disikapi dengan penuh kesabaran. Jangan terburu-buru, yang sabar. Begitu, sabar. Sebab hidup harus berproses, bukan banyak protes. Berproses hidup, nanti berujung sukses. Tapi kalau protes mulu, malaikat enggak demen, Allah enggak demen, orang juga gadak. Lah ini baperan, begitu. Jangan. Kedua, kata Nabi, ada 2 tetesan air mata yang paling didemenin. Ada 2 tetesan yang paling didemenin oleh Allah. Yang pertama, tetesan darah yang jatuh karena perang Sabil, demen Allah kepada orang yang gagah berani. 2, tetesan air mata, orang yang menangis kepada Allah di malam hari, meminta solusi kepada Allah dari musibah yang menimpa dirinya. Tahajudlah malam, mengerti bahwa malam itu waktu mustajab. Maling aja paham, maling kalau malam itu waktu mustajab, maling ngerti. Tandanya orang nyolong tuh banyaknya siang apa malam? Malam. Kata dapat mulu, emang malam mustajab. Kata siapa? Maling aja ngerti mustajab. Masa kita orang majelis malam gak ngerti mustajab, tidur mulu. Usaha mau pengen maju, malamnya ngorok ngobrol mulu. Telepon sama bininya, sampai mana bang? Lagi ratiban. Bininya kagak ngerti. Ratib tuh 15 menit. Bininya kagak ngerti. Ratiban 15 menit, enggak lebih. Begitu, rada pelan, paling tengah jam. Yang lama ngobrol habis ratibnya itu. Bener nggak? Tuh kayaknya tukang ngobrol. Begitu saudara. Itu bisa sampai jam 3 nggak kelar. Begitu. Begitu. Maka orang yang malam menangisi, yang nggak ada yang lihat kecuali Allah, tangisan itu jangan disebar di medsos. Orang nyanggepinnya macem-macem. Kalau sedih, tahan aja. Begitu. Kalau disebarin, dianggapnya cengeng, dianggapnya begini, jadi ribut. Begitu. Ada 2 langkahan kaki yang paling didemenin sama Allah. Tidak ada langkahan yang paling didemenin melebihi ini. Yang pertama, melangkah menuju ibadah, salat 5 waktu. Dan yang kedua, langkahan kaki menuju silaturahim. Ini yang paling didemenin sama Allah. Tapi materi hadis kita berbicara tentang menahan sabar, menahan emosi, jauh lebih didemenin nama Allah. Begitu. Dan ini judul kitab kita, pentingnya sabar menghadapi musibah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan iman Islam, kita mampu untuk bersabar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita, juga pada bangsa kita. Amin ya rabbal
alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar semua, silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang takziah, kalau orang laki bertakziah sampai berkurang dapat pahala kafirot. Nah, sedangkan perempuan itu kan nggak sampai sana. Jadi pahala si perempuan itu yang bagaimana? Kalau yang laki itu udah jelas sampai sampai ke kuburannya. Dan yang kedua tentang masalah menengok orang sakit. Kalau di antara saudara kita yang nggak sakit tapi kita ingin mendapatkan pahala itu, tiba-tiba kita datang ke rumah sakit, kita jenguk kepada orang sakit walaupun kita nggak tahu apakah pahalanya sama menggugurkan. Terima kasih. Baik. Jadi tadi disampaikan sama ada kenal itu orang yang sakit ataukah tidak kita kenal, membesuk orang yang sakit ganjarannya besar dalam agama. Walaupun kita kurang kenal kepada orang itu, kita nengok sebagai bentuk hiburan, itu dapat ganjaran besar. Ganjaran besar. Kalaulah kita nengok sering-sering main di rumah sakit aja, akan muncul kesyukuran. Syukur sama Allah. Yang tadinya sedih terus bakal senyum. Main doang. Apatah lagi membesuk orang sakit walaupun bukan karib kerabat kita. Besar ganjarnya seperti apa yang ada. Kemudian daripada itu, bagaimana perempuan? Islam ini rahmatan lil alamin. Maka perempuan itu secara agama dilarang untuk dia menghantar, karena dia lebih tipis, dia punya hati, dia nanti meratap, nanti berkata yang enggak, dan ini dilarang oleh Nabi. Begitu, bukan umatku yang baik orang yang menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, siapa yang ngasih makan, siapa yang bayarin sekolah saya, dan seterusnya. Maka perempuan karena banyak tipisnya, dilaranglah dia untuk ikut menghantar. Bukannya dapat ganjaran, ratapan yang muncul justru menimbulkan dosa baru, akan memberati dibanding dosa-dosa yang ada. Maka perempuan dilarang untuk menghantarkan jenazah itu. Begitu, hatta biar istrinya. Berapa pengalaman biar kata nenek-nenek pingsan juga. Kami mengadakan riset, sudah berapa kali kita larang izin, saya janji nggak bakalan macem-macem, hanya pengen mengantarkan suami saya terakhir, ujungnya mau pingsan juga. Tuh kan salah lagi. Emang Nabi nggak pernah salah bicara. Maka perempuan nggak. Ada banyak ganjaran yang dia dapat di luar yang ini. Jangan dipaksa yang bukan tempatnya. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Pak Rizal, gimana? Waalaikumsalam. Iya. Iya, jadi kalimat itu boleh saja kita ngomong begitu, tapi justru ketika kita dapat musibah kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita renungi hikmah di balik setiap musibah. Sebagaimana Al-Qur'an pesan, kul la yusibana
illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan olehmu ya Rasulullah, tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Ketika sesuatu yang sudah terjadi, maka mintalah berikan kami kesabaran menghadapi musibah ini, dan berikan kami futuh di hati untuk bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa saya ini, dibanding kita yang lain-lain yang akhirnya terkesan menggugat Allah dari apa yang ada, yang tidak ada faedahnya sesuatu yang sudah terjadi. Begitu, tetap saja musibah terjadi, tapi kita berbicara barangkali ke depannya, itu lain cerita. Karena itu dari musibah yang ada, berikan kami futuh supaya ketemu hikmah di balik musibah yang terjadi ini. Itu yang lebih baik harus diucapkan oleh kita, sehingga nanti akan memunculkan cahaya di batin, ketenangan, mulai mikir ada kesalahan apa di sini pada diri kita. Ibarat contoh yang diungkapkan tadi, apakah kita yang biasanya sedekah subuh hari ini kelupaan? Oh iya, oh mungkin ini. Berarti benar, sedekah itu akhirnya bisa mencegah daripada datangnya bala. Jadi kita banyak mikir. Ketika muncul, minta foto, minta hikmah dari Allah dalam setiap musibah yang terjadi. Direnungin. Begitu. Direnungin. Begitu. Minta sama Allah. Dan Allah, boleh saja kita ngomong begitu, tapi kurang elok sebagai hamba yang disuruh dalam musibah. Ya Allah, berikan saya ganjaran besar atas musibah ini, dan berikan saya ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa saya. Itu beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Imam Nawawi tulis di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyahnya. Kurang lebih demikian, Rizal. Wallahu a'lam. Silaturahmi itu kan ganjarannya luar biasa sekali. Bahkan kita bersilaturahmi sampai disamaratakan dengan langkah kita ibadah fardu lima waktu. Iya. Silaturahmi yang seperti apa yang menjadi catatan Rasulullah ketika itu dinyatakan dengan sesuai ganjaran itu? Apakah semua silaturahmi? Karena mohon maaf ya, banyak di sekarang ini tuh reuni itu silaturahmi yang efeknya itu malah jadi mudarat, entah CLBK lah misalnya apa-apa, sehingga ini menjadi hal yang saya rasa perlu dijelaskan apakah itu yang termasuk ke dalam catatan. Iya, baik. Silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim min jihatil qarabah, ada silaturahim min jihatid diniyah. Rahim itu ada rahim kekerabatan, dan itu udah maklum adanya, dan ada rahim itu dari segi keagamaan. Sebab orang seagama adalah saudara juga. Innamal mu'minuna ikhwah. Iman itu mengikat kekerabatan dari segi aspek agama. Maka silaturahim yang mana? Reunikah? Apa saja. Tapi ada menimbulkan madarat. Barangkali ada kasus-kasus, tapi kasus tidak bisa dijadikan indikasi. Kalau terjadi ada kasus-kasus penyimpangan begitu, maka tentu bukan itu yang dimaksud. Tapi tidak boleh dipatahkan silaturahim sebagai ajarannya. Laksana tangan, kukunya panjang, karena pegel urusan pedikur ama medikur yang makin mahal di salon kecantikan, maka daripada pegel pedikur medikur, potong aja tangannya. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Begitu. Maka yang benar, potong aja kuku yang panjangnya,
tanpa harus memotong tangan. Potong saja yang akses tidak benarnya sebagai panitia reuni supaya tidak muncul yang tadi disebut madorot-madorot. Batasi aturannya bagaimana, ininya bagaimana, supaya tidak menyimpulkan madorot-madorot daripada yang ada. Begitu. Silaturahim biasanya banyak dilakukan oleh orang kalau menjelang pemilu. Itu silaturahim. Benar enggak? Iya betul. Kurangnya silaturahim menimbulkan perpecahan. Akhirnya belum apa-apa udah pecah karena kurang silaturahim. Begitu. Maka silaturahim itu amat sangat penting. Begitu silaturahim, sebab muslim itu membawa cahaya. Dengan ketemu akan berbagi dan sharing ketemu di sana. Itu begitu. Bila terjadi penyimpangan, maka yang kita harus bedah bagaimana solusi supaya tidak muncul penyimpangan. Itulah yang kemudian harus kita bahas. Adapun silaturahimnya sebagai ajaran, justru tanda orang itu beriman betul kepada Allah, beriman betul kepada hari kemudian, maka dia akan bersilaturahim. Dan medianya banyak. Medianya masing-masing media punya peraturan berbeda-beda. Kalau silaturahimnya lewat dunia maya, maka adabnya harus menggunakan adab dunia maya. Tidak boleh dunia maya menggunakan adab dunia nyata. Judulnya juga maya, kagak jelas, kagak nyata, maka kagak jelas jangan dipaksa menjadi jelas, sehingga ketika ada tulisan yang kurang mengenakan, nyinggung gua, itu namanya maksa dari maya menjadi nyata. Ini jadi masalah yang kayak begini, menjadi masalah. Itu kayak begitu. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang diatur oleh agama berbicara adab-adab silaturahim, tentu dengan catatan tidak ada menimbulkan kemungkaran. Begitu. Itu diantara catatannya. Imam Ghazali cukup konsen pada bagian ini, pada rubu' muamalah itu, rubu' adat, makan. Di sana ada muamalah bersama sesama, mengatur adab-adab silaturahim dan seterusnya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bisa dilihat dan dimurajaah. Kurang lebih demikian. Allah. Sudah baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Madrasatul Quran Nurul Abrar dan santri-santrinya sebesar Rp950.000. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Madrasatul Quran Nurul Abrar makin maju, makin berkah, makin mengeluarkan santri-santri yang Qurani, rajin mempelajari Quran, menghayati Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, dan santri-santri dari Madrasatul Quran Nurul Abrar menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, rijalul ghad yang Qurani, yang menjadi qurratu ayun bagi orang tuanya. Bitilkan niat wa da'awat Al-Fatihah. Kemudian tromol taklim per 20 Agustus 2023 Rp375.000. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah.